Halo sahabat TV10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui TV10 dalam program Bincang Psikologi. Bersama saya, Carla Ratna. Hadir juga psikolog kita seperti biasa di Bincang Psikologi ada Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kembali kita menjumpai sahabat TV10 untuk kembali mengajak curhat-curhatan. Jadi tidak harus masalah yang berat ya, misalnya depresi atau apa gitu, nggak harus ya Pak. Tapi memang masalah-masalah sekecil apapun yang itu mengganggu kehidupan Anda sehari-hari, membuat Anda merasa tidak nyaman, bisa dicurhatkan di sini ya Pak ya. Bisa kita bahas, silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Karena memang seperti halnya sering sekali kita sampaikan bahwa sedikit rasa nggak nyaman itu bikin nggak enak. Sama halnya seperti batuk atau flu atau apa gejala nggak enak, pusing atau gimana gitu langsung ke dokter. Begitu juga kalau kita merasa tidak nyaman gitu ya dengan hati dan pikiran kita, ya berarti langsung ke psikolog atau ke psikiater gitu ya Pak ya. Jadi harus segera diatasi itu supaya Anda bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Gitu. Nah, seperti halnya di kesempatan kali ini kita sudah siapkan satu tema yang ya kalau buat kita sih ini ringan tapi menarik ya Pak. Biasanya setiap orang itu punya cara masing-masing untuk melepaskan stres. Bisa jadi salah satunya adalah bercerita ke orang lain. Misalkan saya punya masalah, saya punya teman gitu, bercerita. Masalahnya sekarang adalah ketika kita justru menjadi tempat curhat teman kita. Bagaimana harus merespon? Karena kadang-kadang saya tuh kalau diajak curhat tuh sampai bingung gitu meresponnya. Ya sabar ya, paling mentok cuman begitu. Padahal orang yang curhat itu tidak hanya butuh kata sabar aja ya Pak ya. Cuman sabar ya, masalah apapun yang dicurhatin tuh sabar ya gitu. Padahal nggak cukup hanya dengan sabar aja. Nah, kita nih juga mau tahu nih tipsnya atau solusinya dari Pak Setio. Gimana sih cara merespon curhatan teman? Nah, kita harus tahu dulu kenapa teman itu bisa curhat ke kita. Artinya tuh teman kita itu mungkin percaya atau gimana ya Pak ya kan? Tidak sembarangan juga dia memilih teman curhat ya. Betul, ya. Nah, kenapa nih teman bisa curhat ke kita, memilih kita sebagai teman curhatnya Pak? Ya, banyak hal ya sebab kenapa teman kita itu mau curhat kan ya. Mungkin ya memang ada beban, dia ada masalah, ada yang ingin mau disampaikan, ada yang ingin mau diceritakan, ada yang mau dikeluarkan unek-uneknya gitu kan. Dan memang setelah cerita itu biasanya plong gitu. Walaupun tidak 100% tapi kayaknya beban pikiran itu jadi 70 turun ber 25. Nanti lebih cerita lagi turun jadi 50. Meskipun tidak mendapatkan solusi apa-apa ya. Sebenarnya dalam konteks curhat itu lebih pada penggembosan ya. Kalau ban nih. Kalau masalah itu dianggap aja sebagai ban gitu ya, atau balon gitu ya. Itu coba gembos ya. Sebenarnya beginilah, kalau kita tanya ke teman kita itu solusi itu dia udah tahu kok. Tanya aja kamu masalahnya ini. Dia sebenarnya udah tahu solusinya. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa masih dicurhatkan Pak? Nah itu antara solusi itu kan bagaimana dia memahami, memikirkan masalahnya kan. Tapi curhat itu bukan lebih ke pikiran, tapi lebih ke beban perasaan. Oh bukan kepikiran, tapi beban perasaan. Beda ya Pak beda. Ya? Jadi beban stres misalnya, stres itu lebih ke perasaan. Saya tahu stres satu sebabnya ini dan saya harus begini itu saya tahu. Bahkan sudah tahu sendiri solusinya. Saya sudah tahu solusinya bagaimana. Ini saya harus gini-gini. Tapi beban ini yang tidak bisa saya selesaikan itu. Kalau dan tidak harus diurai cerita. Bebannya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sedang dicurhati teman itu nggak perlu mikir solusinya seperti apa. Nggak perlu mikir solusi loh ternyata. Karena orang awam seperti saya itu pasti mikir, aduh nanti aku jawab apa ya gitu. Paling mentok itu yang sabar ya. Yang sabar ya. Kalau kata-kata sabar itu sebenarnya adalah membebani gitu loh. Malah justru membebani. Membebani sebab gini, saya tahu saya harus sabar, tapi gimana cara saya sabar? Oh gitu ya. Bahkan itu kata-kata menerima ya diterima gitu kan.
Saya tahu harus menerima, tapi bagaimana saya harus menerima? Bagaimana caranya harus menerima? Gitu kan? Oh. Karena problemnya itu bukan menerima, atau problemnya itu bukan sabar, tapi problem yang ingin saya sampaikan itu adalah perasaan saya ini loh. Perasaan saya ini yang sebenarnya tidak bisa membuat saya nerima gitu. Perasaan saya yang saat ini membuat saya tidak bisa sabar gitu. Sehingga kalau perasaan ini bisa saya sampaikan, maka otomatis saya bisa sabar, bisa menerima tanpa harus dikatakan. Nah, kalau dikatakan itu justru malah membebani. Kenapa membebani? Karena saya nggak bisa sabar dan kamu mengatakan saya harus sabar. Harus sabar. Jadi kan membebani, karena nggak bisa dijalankan gitu. Sehingga kalau kita sebagai teman gitu ya hindarilah kata-kata yang diterima, sabar ya, diterima yang sabar. ya. Loh kadang kan gitu Pak, karena nggak tahu harus merespon seperti apa. Padahal penting ya Pak merespon secara positif curhatan teman itu. Penting sekali ya, penting sekali. Cuma caranya ini yang perlu, ya kan? Caranya yang penting. Jadi kembali ke masalah tujuan daripada teman kita curhat. Tujuannya apa sih? Ingin cerita, tidak ingin solusi. Ingin cerita, ingin didengar. Ingin didengar. Walaupun kadang-kadang secara awal dia ingin mendapatkan solusi, tapi sebenarnya enggak. Kamu udah tahu solusinya. Ya, jadi jangan masuk ke jebakan teman kita yang curhat minta solusi, kemudian kita nyari solusinya apa. Mikir nggak ya, perlu. Nggak perlu ternyata pemirsa. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggembosi tadi, konsepnya menggembosi ya. Masalahnya dia Nah, ya. bagaimana agar bisa gembos, kan gitu ya, bagaimana agar bisa gembos itu tadi, ban yang terlalu penuh dengan udara tadi. Buat dia bercerita dan dengarkan. Buat dia bercerita dan cukup dengarkan. Dengarkan saja. Dengarkan sampai selesai ya, jangan direspon dulu. Respon kita cuma oke, iya, oke, iya, oke. Nah, itu aja responnya. Nanti ketika dia ada apa ya, mengeluarkan kata-kata kunci tentang perasaan dia, misalnya aku tuh marah sama dia tuh. Oh, kamu marah. Nah, jadi semacam memvalidasi perasaan. Ya. Oh, kamu marah. Iya. Oke. Nah, dia cerita lagi. Kalau ada perasaan lagi, dia validasi lagi. Dia mengungkapkan perasaan lagi, validasi lagi gitu. Jadi kita harus tahu beban perasaan dia itu harus kita validasi, karena itu bentuk empati dari kita. Ya kan? Empati itu harus terekspresikan dan harus diketahui oleh teman kita. Jangan mengatakan aku sangat berempati. Malah jangan disampaikan seperti itu. Bukan. Justru bentuk empati itu, kamu sedih. Nah, itu empati. Saya berempati bahwa kamu tuh sedang sedih. Ya kan? Nah, saya berempati bahwa kamu sedang marah. Gitu. Berempati, bukan aku berempati, bukan. Jangan sampai aku berempati dengan masalahmu, bukan ya. Jadi, tapi justru validasi perasaan. Validasi perasaan. Atau bisa jadi juga validasi pemikiran. Jadi kamu berpikir bahwa temenmu itu nggak seneng sama kamu, semuanya menjauh sama kamu. Itu validasi pemikiran. Jadi sebenarnya masalah beban psikis seseorang itu sebenarnya ada dua saja gitu loh. Kalau nggak perasaan, ya pikiran. Sudah. Kalau dia cerita, kita validasi dua ini. Sudah cukup buat Cukup dia. Sudah. Dia lega nanti. Jadi ini ya misalnya nih ya. Ini dia stres nih. Stres itu kan ada pikiran, ada perasaan toh. Nah, dia itu ada di sini gitu loh. Dia terperangkap di sini. Terperangkap di sini gitu. Nah, curhat itu sebenarnya gini, dia coba sedihmu kamu ceritakan. Akhirnya dia di sini kan.
Oh, bisa melepaskan gitu ya. Coba ceritakan sedihmu lah. Ini menceritakan sedihnya ini. Menceritakan pemikirannya ini. Akhirnya kan dilepas nih. Nah, disitulah munculnya plong. Lega saya. Iya, beban mudah kamu lepas semua. Pindah ya ke teman curhatnya ya. Kalau mikirnya masih seperti yang saya tadi ya, bahwa kalau ada yang teman curhat itu harus mikirin solusinya. Ternyata dari Pak Setio secara psikologis ya, dia tuh nggak butuh solusi dari kita, karena dia sebenarnya sudah tahu ya Pak. Cuma dia butuh orang untuk menceritakan masalahnya dan butuh didengar, butuh divalidasi juga perasaan dan pikirannya. Lalu bagaimana sebaiknya merespon teman yang curhat dengan baik? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10, kami segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Masih bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Nah, sahabat TV 10, sekali lagi silahkan kita buka kesempatan untuk Anda yang mau curhat. Curhat apa saja boleh. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, atau kenyamanan yang ketidaknyamanan yang sedang Anda rasakan. Kok perasaanku gini ya Pak, kok aku merasa seperti ini ya, silahkan. Nomor WhatsApp-nya tertera di layar. Nanti kita akan bahas di episode yang akan datang. Seperti halnya di kesempatan kali ini kita bicara tentang bagaimana kita menghadapi orang yang curhat atau menghadapi teman yang curhat sama kita gitu ya. Kalau selama ini saya berpikir kalau ada teman yang curhat itu saya justru yang pusing mikirin solusinya. Ternyata tadi disampaikan oleh Pak Setio bahwa jangan mikirin solusinya Mbak, jangan pusing mikirin solusinya. Dia hanya butuh bercerita dan butuh didengar gitu ya Pak ya, konsepnya orang curhat itu. Jadi seharusnya kita bagaimana Pak ketika merespon, atau kita harus merespon yang positif itu seperti apa ketika ada teman yang curhat, yang boleh dan yang tidak gitu loh. Misalkan kan yang tidak boleh itu kayak ngomporin, justru kalau teman curhat itu kan kayak provokasi. Lo kan biasanya ada yang seperti itu juga. Nah, merespon yang positif itu yang seperti apa Pak kalau ada teman yang curhat? Ya, tentu mendengarkan ya. Mendengarkan. Ya. Tanpa disela atau bagaimana? Sela boleh, kalau itu merupakan satu bentuk kata kunci. Kayak tadi divalidasi perasaan. Divalidasi. Oh boleh itu ya boleh. penyelainya. Karena itu juga akan membuat teman kita yang curhat itu merasa diperhatikan, merasa dihargai, merasa didengar. Itu penting. Itu untuk melanjutkan ceritanya lagi ya? Iya. Orang itu gini, kalau dihargai, oh kamu sedih. Wah, keluar lagi tuh, brol. Ini loh rasanya ini loh. Iya ya, rasanya gimana rasanya? Oh, brol gitu, bahkan sampai nangis gitu kan. Nah itu sebenarnya karena validasi perasaan aja. Kemampuan kita memvalidasi perasaan. Nah, itu respon positifnya seperti itu. Nah, selain active listening ya, active listening, mendengarkan aktif. Tunjukkanlah empati. Tunjukkan empati. Ya, empati itu kita tunjukkan dengan apa? Ya kita tunjukkan dengan ya ada namanya validasi, ada parafrase. Parafrase itu mengulang kalimat tapi versi kita gitu loh. Jadi misalnya aku tuh sedih melihat orang tuaku yang sering cekcok. Oh berarti kamu sedih ketika kamu itu melihat orang tuamu itu bertengkar. Itu kan diparafrase, diulang sebenarnya. Nah, tapi diparafrase itu dengan versi kita. Iya, versi kita. Itu akan membuat dia merasa dihargai. Ya. Nah, kuncinya sebenarnya ada di penghargaan terhadap teman kita. Ya, menghargai itu kan banyak hal ya. Misalnya kita mendengarkan dengan serius, tidak disambi buka HP atau apa ya. Kemudian ya ada inilah kita tunjukkanlah keseriusan kita itu sebagai penghargaan terhadap apa yang ingin dia sampaikan gitu. Kalau orang itu kalau dihargai itu sudah pasti dia akan trust kepada kita, akan percaya kepada kita, dan dia akan jujur gitu kan. Karena seringkali masalah
curhat itu dia nggak jujur juga. Selalu dia menempatkan diri pada posisi yang paling benar. Ini yang kita nggak boleh ya, walaupun kita tahu nggak boleh kemudian menjudgment begitu saja kan, karena dia yang cerita gitu. Kita terima aja bahwa ini cerita bohong. Versinya gitu. dia. Versi dia gitu. Kita terima ya Pak? Kita terima. Oh. Jangan sampai kita bahasanya dia tahu kalau kita maido atau tidak percaya dengan dia, jangan. Itu nanti merusak hubungan. Oh. Iya, merusak hubungan, namanya hubungan apa ya? Kita kan yang dicurhati itu kan berusaha untuk ini kan, untuk menterapi lah bahasanya ya, membuat dia lebih nyaman, lebih baik, lebih fresh gitu. Jadi kita jaga hubungan itu, hubungan terapeutik namanya. Ah mosok sih? Nah itu nggak boleh. Maido itu ya namanya. Maido. Nah, tapi kalau sudah sangat ini ya, akrab sekali ya, sudah berselang lama gitu, kita boleh kok konfrontasi dengan pernyataan-pernyataan dia gitu. Sebentar, kamu tadi ngomong kalau kamu nggak suka dengan bapak ibu bertengkar, tapi kenapa kamu cerita tentang kebahagiaan orang tuamu? Nah, kan konfrontasi tuh. Iya, benar. Kamu tadi cerita tentang orang tuamu yang selalu bertengkar, tapi kenapa wajahmu sambil senyum? Nah itu kan kontradiktif ya. Nah itu boleh. Jadi, tapi kalau sudah akrab gitu loh, sudah terjalin hubungan yang baik. Tapi kalau masih di awal-awal jangan, nanti dia langsung protek dirinya. Terus menutup diri kita jadi susah. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan solusi. Sebenarnya kalau dia itu sudah plong, lega saya, sudah plong, itu tanya. Sekarang kalau kamu sudah plong, kamu sudah paham, sudah cerita banyak, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kan sebenarnya menanyakan solusimu itu apa setelah kamu itu bercerita kepada saya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Itu kan solusi sebenarnya, cuma bahasanya seolah-olah kalau solusi itu kok pasti selesai kan gitu ya. Kalau ini enggak, ini lebih kepada proses dari penyelesaian masalah yang dia hadapi, bukan ending. Kalau ending mungkin ya, terlalu besar ya. Kira-kira dalam waktu seminggu ini apa yang akan kamu lakukan? Oh, ditanyakan seperti itu, Pak? Iya, karena yang penting dalam proses konseling itu setelah curhat selesai, dia plong itu adalah what next-nya itu apa yang akan bisa kamu lakukan, yang kamu tuh mampu gitu, dan itu kamu bisa melakukannya gitu loh, dan itu terukur gitu, achievable, measurable, gitu kan? Pokoknya terukur ya? Gitu ya, dia bisa gitu. Apa yang akan kamu lakukan dalam waktu seminggu ini atau 1 bulan ini? Nanti ketemu saya lagi. Kalau misalnya kita konseling ya. Ya, kalau kita ingin betul-betul ingin membantu ya, sebulan lagi kita bisa ketemu, ngobrol lagi dari hasilmu ini. Pasti ketika dia sudah keluar dari sini tuh, dia tahu solusinya. Nanti saya habis ini mau mencoba untuk berhubungan lagi dengan orang tua saya. Oke. Seperti apa contohnya gitu kan? Ya mungkin saya akan mencoba untuk membersihkan motornya bapak, membantu ibu cuci piring. Oke, itu nyata, itu bisa kamu lakukan? Bisa, ya udah itu. Jadi sebagai yang dicurhati itu nantinya minggu depan tuh ada progresnya. Sudah belum ya yang kemarin? Nah, kemarin gimana? Wah, itulah gara-gara saya nyuci piring toh, ibu saya itu ngasih saya uang. Gara-gara bapak saya bersihkan motornya, saya diajak keliling-keliling. Oke, itu bagus, suatu pendekatan ke orang tua yang bagus. Nah, kayak ngobrol-ngobrol, apa yang nanti kamu lakukan lagi 1 minggu lagi? Seperti itu cara merespon yang positif, Pak? Iya, merespon yang positif. Jadi merubah seseorang itu lewat melakukan sesuatu gitu. Sebab gini, kalau teman curhat itu nggak ada apa yang akan kamu lakukan. Nanti curhatnya itu balik situ lagi, balik situ lagi gitu. Kalau dia dikunci, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya dia cerita awal lagi, loh kemarin kan sudah ini, apa yang kamu lakukan ini gitu. Jadi dia itu ada progresnya. Nah, bukan kan orang curhat kan karena kesenangan curhat terus, setiap ada curhat terus, padahal dia udah tahu solusinya tapi hanya ingin curhat lagi.
ya kita ya capek. Iya. Ya kan, curhati tiap hari dengan harus tema yang sama. harus mendengarkan yang sama. Nggak ada progres apa-apa. Nah, nggak ada progres, kita juga capek juga gitu. Nggak ada keinginan untuk misalnya patah hati dicurhatin sama temennya. Ya. Ya udah nggak ada progresnya, dia mau apa setelah ini kan capek juga kita yang dengar. Makanya itu dikunci dengan apa yang akan kamu lakukan. Nanti ketemu evaluasi itu. Nah, dia ada progres atau nanti ada dia. Karena kita juga nggak tahu gitu loh, sebenarnya solusi yang terbaik buatmu itu apa. Kalau secara umum, secara ideal, saya tahu kamu tuh harus begini, tapi apakah secara ini teori bisa ya? Teori ini apakah bisa? Saya belajar di ilmu psikologi, kalau memberi saran, wah saya ini juara, iya kan? Tapi apakah saran yang saya ada pada diri saya ini, apakah bisa kamu lakukan? Iya kan? Ya ternyata sampai di rumah diawang-awang, wah saran Pak Setio itu bagus, tapi ya nggak bisa dilakukan. Nah, ini kan siapa aja, nanti masalahnya masih numpuk-numpuk terus. Tetap dikembalikan ke yang curhat lagi, apa yang akan kamu lakukan. Nah, makanya konseling itu sebenarnya pemberdayaan. Nah, konsepnya dua dalam konseling itu ya, kesadaran, menyadarkan klien atau menyadarkan orang yang curhat kepada kita itu terhadap masalahnya, terhadap perasaannya, terhadap pikirannya, kan gini tadi. Nah, setelah itu memberdayakan dia untuk bertanggung jawab dengan hidupnya. Memberdayakan. Iya, memberdayakan dia bertanggung jawab. Setelahnya akan kamu lakukan apa? Itu kan memberdayakan dia, bukan saya. Kalau saya bisa jadi kamu nggak termotivasi, tapi kalau dari dirimu sendiri, dunia ngomong kan kamu sendiri, kenapa nggak kamu lakukan? Nah, kan kita bisa menyalahkan dia. Kalau ide itu dari dia, bisa kita ini, kamu hidupmu sendiri, yang katanya kamu bisa, apa kendalanya kalau nggak bisa? Nah, situlah. Dikembalikan. Berarti nanti kalau nggak bisa, oh berarti kamu harusnya ini, jangan cuci piring lah, nyapu. Gitu mungkin ya. Lebih bisa. Apa yang harus kita hindari ketika ada teman yang curhat justru, Pak? Ya itu, terlalu banyak saran. Itu malah justru dihindari. Nah, itu dihindari ya. Jangan sok tahu juga. Menilai. Menjudge itu juga. Atau kita malah ikut ini, apa namanya, kepanasan gitu ya. Oh, ikut emosi? Ikut emosi, itu nggak boleh. Harus dihindari, oke. Begitu ya cara merespon. Karena memang harus hati-hati dalam merespon. Takutnya ketika kita salah merespon, justru yang curhat itu makin stres. Iya. Makin tertekan. Hampir 30 menit, Pak. Ada yang mau disampaikan dulu untuk Sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini? Iya, untuk menjadi konselor, membantu orang yang curhat, tidak harus jadi psikolog dulu ya. Tidak harus jadi psikolog ya. Jadi jadilah sahabat yang baik, jadilah orang tua, jadi pendengar yang baik, jadi teman yang baik dengan punya keterampilan untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan, begitu ya. Jadi menjadi teman curhat itu asalkan kita meresponnya dengan tepat, insya Allah juga bermanfaat untuk teman. Ya. Tapi seandainya memang Anda kesulitan, bisa disarankan teman Anda untuk berkonsultasi dengan psikolog. Karena curhat dengan ahlinya itu adalah hal yang paling tepat. Selain juga bisa lebih mengurai masalahnya, juga bisa mendapatkan solusi yang tepat. Begitu ya Pak ya? Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Hampir 30 menit berlalu dan saatnya saya Carla Ratna beserta Pak Setio Purwanto undur diri. Terima kasih ilmunya Pak Setio. Semoga bermanfaat untuk Sahabat TV 10. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk curhat juga bersama kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.